teman-teman, balik lagi bersama Hatami. Di sini saya akan mengerjakan soal 1 implementasi master data dan transaksi. Di sini saya udah buka soal kasusnya, yaitu di mana Mrs. Lydia mempunyai bisnis designing dan clothing. Lalu ini merupakan transaksi yang dilakukan Mrs. Lydia pada bisnisnya, yaitu designing and clothing. Nah, di sini kita perlu membuat suatu database baru khusus untuk bisnis Mrs. Lydia ini, di mana saya namakan Mrs. Lydia Clothing. Nah, di sini saya sudah buat Docker yang baru, new udo Docker. Ini dapat dilihat sudah nyala. Di sini saya akan bikin database-nya terlebih dahulu, Lydia Clothing. Oke. Lydia@clothing.com, password, phone number. Oke, di sini proses pembuatan database sedang berlangsung. Kita hanya tinggal perlu menunggu proses database ini. Saya akan cut bagian. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Muhammad Hatami. Kita udu lagi. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu kasus dalam implementasi master data dan juga transaksi. Di sini saya sudah memiliki soal kasus saya. Di sini saya harus membuat master data terhadap bisnis ini dan juga masukkan transaksi yang ada di sini. Maaf. Di sini kasusnya adalah Mrs. Lydia mempunyai bisnis design clothing dan selling. Nama bisnisnya adalah List Design. Nah, sebelumnya saya harus membuat database dulu pada udo dengan database baru. Database-nya saya namakan sesuai dengan nama bisnisnya, yaitu List Designs. Oke. Selanjutnya saya masukkan emailnya, listdia@gmail.com, passwordnya, lalu phone number, lalu country-nya Indonesia, lalu saya create database. Nah, proses create database ini akan memakan waktu yang cukup lama. Saya akan cut. Ya, setelah membuat database untuk list design, selanjutnya saya juga sudah install udo accounting, udo invoicing, udo sales sesuai dengan apa yang saya butuhkan untuk mengerjakan soal kasus ini. Di sini saya sudah install semuanya. Untuk installnya tinggal perlu memasukkan ke dalam add-ons, lalu saya install di sini. Sebelumnya update app list dulu, masuk ke developer mode, update app list, lalu install modulnya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan master data. Master datanya di sini sudah saya siapkan. Saya di sini punya 7 item sesuai dengan yang kebutuhan di sini. Saya akan menunjukkan salah satu contohnya, yaitu adalah accounts. Nah, account di sini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ada bank, ada account receivable, ada unearned design fee, design supply, sampai depreciation expense. Saya juga punya partner, saya juga punya bank sesuai yang dibutuhkan, bank BCA, saya juga bank account, saya punya bank BCA sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada kasus ini. Oke, baik. Saya di sini akan langsung melanjutkan ke import master data. Ini saya akan import chart of count. Sebelumnya kita masuk modul counting dengan mode developer mode, kita masuk ke text, lalu kita pilih semuanya, lalu kita delete. Ya, selanjutnya masuk ke settings, lalu ke technical di company properties. Kita delete company propertiesnya. Nah, kemudian kita balik lagi ke counting, lalu ke COA. Di sini kita select semuanya, lalu kita delete. Select semuanya, lalu delete. COA sudah kosong, sekarang kita load file, lalu kita langsung import aja COA yang sudah disiapkan tadi. Ini sudah saya siapkan sesuai dengan kebutuhan soal. Selanjutnya tes import. Everything seems valid, langsung kita import.
Oke, di sini kita sudah import. Coba langsung lanjut, kita akan import bank sampai produk. Selanjutnya saya akan import banks. Untuk itu masuk ke modul kontak, lalu ke banks, configuration banks, lalu import load file bank yang sudah disiapkan. Oke, tes import, lalu import. Di sini saya sudah berhasil import bank. Nya adalah bank account, masuk ke modul counting, configuration, bank account. Saya akan delete dulu yang udah, saya akan delete dulu yang udah ada, lalu saya import bank account yang sudah saya siapkan di sini sesuai dengan kebutuhan soal. Oke, berhasil import. Saya akan import partner. Di sini saya akan import di vendors, pilih import load file. Sini saya sudah siapkan partner. Kita tes import, lalu kita import. Oke, selanjutnya unit of measures. Saya akan input unit of measures. Di sini checklist dulu, lalu save, lalu kita pergi ke inventories, settings, unit of measures-nya kita checklist, lalu save. Oke, selanjutnya pada pada inventory products kita import data yang sesuai. Nah, di sini karena saya belum import produk kategorisnya, langsung checklist aja supaya design supplies langsung dibentuk sebagai produk kategoris. Di sini kita tes import, lalu import. Oke, berhasil. Saya akan langsung masuk ke transaksi pertama, yaitu Mrs. Lida invested 100 juta of her personal savings into a new business by opening account on BCA in the name of list design account. Melakukannya, kita perlu masuk ke accounting, lalu journal entries. Di sini kita create journal entries. Masukin di sini masukin bank karena dia transfer ke dalam banknya, yaitu BCA. Debitnya sebesar 100 juta dengan kreditnya yaitu Lisdia Capital. Nah, di sini kita harus sesuaiin tanggalnya dengan yang diminta di soal, yaitu 2 Januari. Di sini tidak ada tahunnya, saya anggap 2021. 2 Januari. Oke, reference. Oke, di sini kita tinggal save, lalu kita post. Oke, kita berhasil untuk membuat journal entries yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita perlu ingat adalah jangan sampai tanggal yang kita masukkan itu salah. Kalau kita salah dalam masukkan tanggal, kita perlu install modul yang namanya journal cancellation. Di situ kita bisa cancel journal dengan cara activate the developer mode. Oke, kita akan langsung lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu the company bought 2 juta of design supplies such as paper, color markers, and paid cash. Oke. Lakukan transaksi kedua, masuk ke journal entries. Lalu kita create sesuai dengan tanggalnya, tanggal 4 Januari. Nah, di sini karena dia membeli design supplies, artinya masuk ke supply expense. Supply expense-nya bertambah sebesar 2 juta dengan pengeluarannya dari bank. Oke, kita save, kita post. Oke, begitu. Oke, pada transaksi kedua tadi saya berubah pikiran karena dia membeli supplies, jadi tidak hanya supply expense-nya saja yang bertambah, tetapi juga supplies-nya sendiri. Mohon maaf, kamera saya mati, ini langsung saya nyalakan kembali. Nah, jadi akan saya edit seperti ini. Karena dia beli supplies, maka design supplies-nya juga ikut bertambah dong. Nah, tapi dia kan bayar nih.
design supply expense-nya naik, banknya berkurang, maka di sini saya juga tambahkan, yaitu withdraw kreditnya 2 juta. Oke, saya akan langsung lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 6 Januari, the company list design, block drafting and design table for 9 juta on account. Nah, ini kan artinya drafting and design table ini kan merupakan design equipment ya, on account. Oke, langsung aja kita masukin ke journal entries, accounting, journal entries, kita create lagi pada tanggal 6 Januari. Di sini kita masukkan design equipment sebesar 9 juta debit. Lalu yang berkurang adalah bank account sebesar 9 juta juga on account. The company bought a drafting and design table. Langsung kita save, lalu kita post. Di sini saya udah bikin transaksi yang ketiga, yaitu the company bought a drafting and design table for 9 juta. Lanjutnya adalah Mrs. Lydia did some design for a client who paid 3 juta on cash. Jadi kita perlu klien, lalu kita perlu artinya adalah design fee, lalu dibayar secara cash. Langsung lanjut ke transaksi. Setelah saya pahami lagi, di transaksi nomor 6 ini, saya tadi melakukan kesalahan. Nah, ini the company bought drafting and design table for 9 juta sebagai angsuran. Nah, lalu di tanggal 18 itu company-nya membayar 4.500.000 sebagai hutang yang ada karena transaksi pada tanggal 6. Artinya ini merupakan account payable. Nah, di sini saya akan edit transaksi ini untuk menyesuaikan. Banknya akan saya ganti menjadi account payable. Saya save, lalu saya post. Nah, jadi tadi sebelumnya yang merupakan dibayar cash, sekarang dibayar dengan hutang. Nah, nanti pada transaksi pada tanggal 18 ini, hutangnya itu akan dilunasi, akan dibayar 4.500.000. Begitu. Sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, bisa kita perhatikan di sini dia masuk ke cash, di sini juga cash. Tapi karena di list of account-nya tidak ada cash di sini, jadi saya asumsikan bahwa uangnya akan masuk ke bank karena di sini tidak diberikan cash. Kita create journal entries pada tanggal 8, desain untuk klien. Tanggal 8 Januari, desain untuk klien, bank, masuk uang sebesar 3 juta. Masuk uang sebesar 3 juta, design fee berarti. Design fee sebesar 3 juta. Saya partnernya adalah klien 1. Tadi sebelumnya saya udah masukin klien 1 ya. Jadi kita bisa udah tahu kalau di sini merupakan design fee-nya dari klien 1. Klien 1 merupakan klien yang pertama. Tadi sudah saya masukkan sebelumnya di import master data. Langsung saja kita save, lalu post. Selanjutnya tanggal 12 Januari, Mrs. Lydia did some design for another client who promised to pay 4 juta in the near future. Nah, kita create journal entries yang baru tanggal 12 Januari. Nah, di sini kita masukkan karena dia mau membayarnya itu di kemudian hari, maka masuk ke unearned.
design fee, dimana harganya tadi adalah sebesar 4 juta dari design fee. Jadi design fee ke unearn, nanti ke unearn baru ke cash, karena belum masuk ke cash kan sekarang. Jadi masuk ke design fee di sini. Nah, design fee-nya kredit 4 juta, unearn design fee-nya nambah 4 juta. Ya. Dari klien 2. Nah, di sini sudah saya buat klien 2 sesuai dengan master data yang saya input tadi. Save. Lalu post. Oke. Kita akan lanjut ke transaksi berikutnya nih. Pada tanggal 15 Januari, Mrs. Lydia decided to rent a small studio in which to do her design work. The monthly rent-nya adalah 700.000. She started renting in the middle of the month, so her first payment was 350,000. Nah, di sini kita langsung buat aja langsung journal entries-nya. Kita create new journal entries pada tanggal 15 Januari. Nah, lalu kita pilih juga yang sesuai di sini. Di sini kan dia rent. Artinya kita cari yang rent. Ini rent expense. Rent expense-nya artinya bertambah kan, bertambah sebesar 350.000. 23. Nah, yang berkurang apa? Yang berkurang uang di banknya. Udah deh, 006. Oke. Kita save, lalu kita post. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya. The company paid 4.500.000 of the debt incurred in transaksi on 6 Januari. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke transaksi pada tanggal 18 Januari. Company membayar 4.500.000 terhadap hutang yang ada di tanggal 6. Nah, jadi kita tinggal masuk ke journal entries, terus create. Ini merupakan transaksi tanggal 18 Januari. Oke. Nah, di sini saya akan memasukkan bank. Lalu dia membayar tadi 4.500.000. Nah, di sini salah, seharusnya yang kredit bank, lalu account payable-nya itu debit. Jadi account payable-nya itu berkurang, debitnya artinya hutangnya berkurang. Lalu uang di banknya berkurang karena dia membayar hutang. Langsung aja kita save, lalu kita post. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 20, company membayar telepon bill sebesar 60.000. Nah, di sini saya akan membuat journal entries tanggal 20 Januari. Oke, benar, 20 Januari 60.000. Dia membayar telepon bill, artinya telepon bill masuk ke telepon expense. Debitnya tadi 60.000. Dia bayar dari bank sebesar 60.000. Oke, langsung kita save. Oke, sorry, 600. Oke deh, save. Lalu kita post. Langsung lanjut ke transaksi berikutnya. Masuk ke transaksi tanggal 25, client who owed the company on account in transaction 14 Januari paid 4.000. Nah, di sini kan sebenarnya nggak ada transaksi 14 ya. Nah, di sini jadi saya akan langsung aja masukin jadi ada klien yang membayar paid the 4 juta, tanggal di klien membayar 4 juta. Nah, sebenarnya kan adanya tanggal 12 nih di sini. Nah, saya akan asumsikan bahwa ini maksudnya tanggal 12. Karena apa? Karena di sini amount-nya sama, lalu juga case-nya sama nih, konteksnya, yaitu ada klien yang belum bayar gitu. Jadi saya akan melakukan hal seperti itu. Oke. Kalau kita lihat di transaksi tanggal 12 itu masuknya tadi ke unearned design fee. Nah, jadi unearned design fee-nya akan menjadi
kredit di sini, lalu kita menambahkan cash 4 juta. Oke, langsung di sini design fee-nya, unearned design fee-nya sebesar 4 juta, debit, kredit karena unearned design fee-nya berkurang karena sudah dibayar. Lalu masuk ke bank. Oke, transaksinya yaitu tanggal 25 Januari. 25, save, lalu kita post. Oke, langsung lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi pada tanggal 30, Mrs. Dora wrote herself a check for 3 juta to pay for personal expense. Oke, jadi dia membuat cek untuk membayar personal expense. Transaksi tanggal 30 ini saya kreditnya akan di bank karena dia membayar. Lalu debitnya adalah list dia capital. Di sini saya anggap list dia capital karena nggak ada personal expense di dalam list of accounts-nya. Langsung aja kita create di counting journal entries. Nah, journal entries kita create expense tanggal 30 Januari. Oke, langsung kita masukin 3 juta. Banknya kita kredit 3 juta karena dia mengeluarkan uang. Lalu di sini capital berkurang. Oke, kita save lalu kita post. Oke, sekarang masuk ke adjustment. Estimated 500.000 supply on hand on Januari. Nah, di sini kita create transaksi tanggal 31 Januari. Oke, nah di sini kita masukin supplies, design supplies-nya itu estimated katanya tinggal 500.000. Sebelumnya kan kita punya 2 juta ya. Nah, berarti kita tinggal punya 100, kita kurangin 1.500.000. Oke, berarti di supplies expense-nya saya tambahkan 500. Oke, save. Oh, reference-nya 011. Save, lalu post. Oke deh. Terus next-nya adalah design equipment has depreciated 150.000. Nah, di sini kan kita udah punya nih depreciation expense 150.000. Terus di sini ada accumulated depreciation. Nah, kita akan masukkan ke dalam. Oke, langsung aja kita create journal entries yang baru tanggal 31 Januari. Nah, di sini kan depreciation expense-nya itu kan depreciation-nya 150.000 ya. Berarti kan debit di depreciation nambah 150.000. Yang berkurang apa? Yang berkurang design equipment. Design equipment karena sama-sama equipment kan. Iya benar. 012 save lalu post. Oke, sekarang transaksi terakhir. Mrs. Lydia estimates she has completed approximately half of the services owed to the client, 2 juta worth-nya. Sekarang kita create tanggal 31 Januari. Oke, di sini artinya dia siap receivable 2 juta. Lalu dia siap berkurang pada unearned design fee-nya. Kita save. 013 kita save lalu kita post. Oke, sekarang kita masuk ke database akhir setelah transaksi. Akan saya tampilkan database akhir setelah transaksi. Berikut merupakan journal entries yang telah dimasukkan sesuai dengan transaksi yang ada pada soal. Di sini mulai ada 13 transaksi, di sini 10, lalu ada 3, total 13. Jadi kalau saya rekap, pertama tadi kita udah masukin chart of account, kita masukin client, kita masukin bank account. Nah, di situ kita mulai masukin journal entries nih, mulai dari tanggal 2 sampai adjustment pada tanggal 31-nya.
Nah, berikut merupakan journal entries sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Oke, semuanya. Terima kasih. Sekarang saya akan mengerjakan bagian dari reportingnya, yaitu report bagian accounting, balance sheet, profit, loss, dan arus kas. Nah, untuk mengaksesnya itu langsung ke modul accounting, lalu report balance sheet sama profit loss. Reporting, balance sheet, lalu kita print. Nah, di sini udah masuk nih financial report. Nah, ini merupakan balance sheet. Oke. Sorry. Ini financial report. Lanjutnya adalah profit loss ya. Langsung aja profit and loss kita print. Oke. Nah, ini yang profit loss. Oke. Ya, jadi itu report untuk balance sheets dan profit loss. Untuk yang arus kas itu tidak bisa dilakukan di Odoo yang free version. Oke, terima kasih.